yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, perkenalkan, nama saya adalah Amron dan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini ya, di zaman kita ini sekarang kita dipermudahkan ya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan adanya teknologi. Ya, beda di zaman-zaman sebelum adanya teknologi. Ya. Perintah Tuhan adalah untuk kita memberitakan kebenaran firman Tuhan ke seluruh dunia. Dan bagaimana caranya? Yaitu di zaman sekarang kita mempergunakan handphone, media sosial kita ya, seperti YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Jika kita tidak menggunakan, maka iblis akan menggunakan itu untuk menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Seperti yang kita lihat di Piala Dunia ya. Sudah ada iklan LGBT. Presiden FIFA mengizinkan adanya iklan LGBT. Nah, seharusnya umat Tuhan itu harus bangkit menjadi terang. Kita harus mempergunakan media sosial kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan mereka tidak terbawa oleh arus. Ya, banyak penyesatan terjadi sekarang ini. Nah, umat Tuhan, gereja Tuhan harus mempergunakan ini sebagai momentum untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini kita butuh pengurapan. Ya, saya akan berbicara tentang 3 kunci untuk mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Yang pertama adalah hubungan, yang kedua adalah ketaatan, dan ketiga adalah waktu. Tetapi saya akan berbicara hanya kunci yang pertama, yaitu hubungan. Karena mungkin waktunya terlalu lama, mungkin di lain waktu saya akan membagikan yang kedua itu ketaatan dan waktu. Ya, saya akan berbicara tentang hubungan. Nah, urapan diperlukan untuk kita berjalan dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Contohnya di dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab, ketika mereka diurapi dengan Roh Kudus, mereka menerima pengurapan Roh Kudus. Contohnya Simson. Dia mendapatkan kekuatan yang begitu rupa sehingga dia bisa mengangkat pintu gerbang kota dan mengangkatnya sampai ke puncak bukit. Daud contohnya yang mengalahkan Goliat, ya, dan lain sebagainya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mereka melakukan hal-hal supranatural karena pengurapan. Nah, kita juga sekarang kita butuh pengurapan itu, ya. Dalam kehidupan kita butuh pengurapan itu dalam kehidupan kita. Ya, kita berhadapan dengan roh-roh jahat. Firman Tuhan berkata bahwa perangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, penghulu di udara. Maka kita butuh pengurapan. Maka yang pertama saya akan membagikan yaitu hubungan. Urapan Roh Kudus diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Nah, saya akan buka dalam Lukas 4 ayat yang ke-14 sampai ke-19. Dalam kuasa Roh Kudus kembalinya Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan pada hari Sabat itu ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi, urapan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan perintah Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik. Kita berkhotbah perlu pengurapan Roh Kudus. Ya, membebaskan orang-orang tawanan perlu pengurapan Roh Kudus. Membebaskan orang-orang terikat dengan dosa perlu kita pengurapan Roh Kudus. Ya. Tanpa pengurapan Roh Kudus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Zakaria 4 ayat 6 berkata, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Mu ya Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8,
Firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini adalah kunci penting untuk kita memperoleh pengurapan. Saya akan membagikan beberapa kunci ya, penting untuk kita mendapatkan pengurapan. Yang pertama adalah hubungan. Roh Kudus dapat datang kepada kita melalui dua cara. Baik vertikal, yaitu hubungan kita dengan Bapa, dengan Tuhan, melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan, atau secara horizontal, hubungan kita dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi, atau melalui hubungan pribadi kita dengan mereka. Dari hubungan kita dengan Tuhan, seringkali Tuhan mencurahkan pengurapannya atas kita ketika kita mencari Dia. Murid-murid Kristus menanti Tuhan selama 10 hari sebelum mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Kita baca dalam Lukas 24 ayat ke-49. Dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan ke Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan kalian bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, di mana Tuhan memerintahkan mereka untuk mereka tinggal di Yerusalem selama 10 hari untuk menerima janji Bapa. Yosua menanti Tuhan untuk meningkatkan hubungannya dengan Tuhan. Kita baca dalam Keluaran 33 ayat 11. Kita lihat ya, orang-orang yang membangun hubungannya dengan Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti berbicara kepada temannya. Kemudian kembali ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Yosua tidak mau meninggalkan kemah itu, yaitu tabernakel Musa. Apa yang dilakukan Yosua? Dia mencari Tuhan, dia menantikan Tuhan. Ya, dia tidak mau meninggalkan kemah itu. Ya. Ini yang membuatnya mendapat pengurapan yang menyebabkan Tuhan memilih dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Bilangan 27 ayat 18 sampai ke 20. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Nah, ini yang membuat Yosua dipilih untuk menjadi pemimpin atas Israel. Karena dia menantikan Tuhan untuk meningkatkan pengurapan, maka Tuhan memilih dia untuk menjadi pemimpin atas Israel. Kita perlu belajar menanti Tuhan dan masuk ke dalam kegerakan Roh Kudus. Ya, kita harus belajar seperti Yosua menanti kegerakan Roh Kudus. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Satu ayat lagi kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau pergi, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kita harus mengerti tentang kegerakan Roh Kudus. Ya. Kita tidak tahu, tapi kita harus menanti seperti Yosua. Ya. Yang kedua, yang tadi adalah secara vertikal, sekarang horizontal, yaitu yang ke poin B, yaitu hubungan kita dengan hamba-hamba Tuhan. Seringkali ketika kita bergaul dengan seseorang, dengan orang-orang diurapi Tuhan, maka kita akan seperti seorang itu. Maka Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita tidak bergaul dengan sembarangan orang. Firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Contohnya saya dulu, saya bergaul dengan orang-orang yang ngomongnya
dengan kata sia-sia, ngomong kebun binatang kepada orang lain, ya. Dan saya tinggal di kelompok itu, secara automatically saya ngomong seperti itu juga karena lingkungan, ya. Nah, ketika kita bergaul dengan seseorang, 3 bulan saja kita bergaul dengan seseorang, maka kita akan sama seperti seorang itu. Kita akan belajar di dalam Alkitab orang-orang yang bergaul dengan hamba Tuhan, bagaimana mereka mendapatkan pengurapan itu, ya, dari yang diikutinya. Yang pertama kita belajar hubungan Musa dan Yosua. Musa memberikan pengurapan kepada Yosua untuk mempersiapkan, untuk melanjutkan kepemimpinan Musa untuk memimpin umat Israel. Di dalam Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkan tanganmu atasnya. Satu ayat lagi, Ulangan 34 ayat yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, yang kedua, Paulus dan Timotius. Paulus memberikan karunia roh kepada anak rohaninya, Timotius. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itu peringatkan kepada engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi Tuhan memberikan karunia roh kepada anak rohaninya, Timotius. Anak rohani harus mendapatkan pengurapan yang Bapa punya. Yang terakhir, yang ketiga, Elia dan Elisa. Elia memberikan jubah pengurapan, seorang jubah nabi, kepada anak rohaninya Elisa. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urupi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dan Abel Mehola harus kau urupi menjadi nabi menggantikan engkau. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti bapak-bapak rohaninya, yaitu seperti Musa tadi mengikuti, seperti Yosua mengikuti Musa, Timothy mengikuti Paulus, dan Elisa mengikuti Elia. Ya, mereka menerima pengurapan dari bapak rohaninya. 1 Raja 19-20. Setelah Elisa pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang memajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudi yang ke-12. Ketika Elisa lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkan aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatkan apa yang telah kuperbuat kepadamu. Satu ayat lagi, 2 Raja-Raja 3 ayat 11-12. Tetapi bertanya Yosafat, tidakkah ada di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraan kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani kita, Elia. Berkatalah Yosafat, memang padamu ada firman Tuhan. Sesudah itu ia pergilah raja Israel dan Yosafat dan raja Edom kepada Elisa. Seharusnya gereja di hari-hari ini mempersiapkan diri tentang janji Tuhan bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya pada hari-hari ini. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ke 29, di mana Tuhan akan mencurahkan pengurapannya di akhir zaman ini yang lebih dahsyat, lebih besar. Maka untuk itu gereja harus mempersiapkan diri, harus menanti-nanti Tuhan, menunggu-nunggu Tuhan. Ya, seperti Yosua tadi, dia tinggal di kemah, dia tidak mau pergi dari kemah itu. Mantel pengurapan yang perkasa akan diberikan untuk mengurapi hamba-hamba Tuhan, untuk mempersiapkan kedatangan kali kedua Yesus ke bumi ini. Lukas pasal 1 ayat 17, dan ia akan berjalan dahulu Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk
membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Sebelum kedatangan Yesus pertama, Yohanes mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Pada kedatangan kedua kalinya, gereja, yaitu orang-orang percaya, ia akan mempersiapkan kedatangan kedua kali Yesus. Maka untuk itu gereja, mari bangkit bangun untuk kita menjadi terang, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada keluarga kita, kepada bangsa kita, sehingga bumi penuh kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.